kali ini kita akan belajar tentang hambatan listrik. Definisi dari hambatan listrik. Hambatan listrik menunjukkan sulitnya arus listrik untuk mengalir dalam sebuah penghantar. Ada beberapa peralatan listrik yang memang sengaja didesain untuk menghambat arus listrik. Nah, peralatan tersebut atau device tersebut disebut dengan yang namanya resistor. Resistor punya simbol R, satuannya adalah ohm. Nah, ini adalah simbolnya ya. Ada yang memakai simbol seperti ini, ada juga yang memakai simbol seperti ini. Sedangkan besarnya hambatan dari kawat penghantar secara matematis dapat dinyatakan dengan ini. R sama dengan rho dikali L dibagi A, di mana kalau kita gambarkan, misalkan ini sebuah kawat penghantar. Kawat penghantar ini luas penampangnya adalah A, kemudian panjangnya adalah L, kemudian hambatan jenisnya adalah rho. Maka hambatan kawat ini dinyatakan dengan rumus ini. Keterangannya adalah R ini adalah resistance ya, satuannya ohm. Kemudian ini rho, satuannya adalah ohmmeter. Ini ohmmeter ya, ini ohmmeter nih. Kemudian L adalah panjang. Panjang kawat, tentu satuannya berarti meter. Kemudian A adalah luas penampang kawat. Ini bersatuan meter persegi. Saya tulis di sini ya. Sehingga kalau kita melihat dari persamaan ini akan tampak bahwa R ini sebanding dengan rho ya, sebanding dengan L, berbanding terbalik dengan A. Apa artinya? Berarti kalau kawatnya semakin panjang, L-nya semakin panjang, maka R-nya akan semakin besar. Sebaliknya, A luas penampang kawat. Jadi kalau misalkan kita beli nih kawat yang besar dengan kawat yang kecil, kawat yang besar itu artinya A-nya besar, luas penampangnya besar. Karena luas penampang letaknya di bawah, berarti ketika A-nya besar, maka hambatannya kecil. Lalu bagus yang mana? Ya tentu bagus yang hambatannya kecil, karena arusnya lancar mengalir. Ya, sehingga kalau kita beli kawat, kalau bisa carilah yang penampangnya besar. Memang harganya lebih mahal, tetapi ini bisa akan lebih tahan lama ya. Baik, kita lanjut terlebih dahulu. Oh, sebentar. Kemudian ada rho di sini. Rho ini menunjukkan jenisnya. Kita bisa pakai tembaga, bisa pakai kuningan, bisa pakai baja gitu ya. Nah, hambatan jenis ini diketahui dari tabelnya sudah ada ya, tabel untuk hambatan jenis masing-masing logam. Yang lazim dipakai tentu adalah tembaga. Sebetulnya yang bagus itu emas ya, hambatan jenisnya kecil sekali, tetapi nanti kalau kabel itu pakainya emas, wah ntar kabelnya arusnya nggak pernah sampai di rumah penduduk karena kabelnya hilang terus ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah hukum Ohm. Ya, hukum Ohm menyatakan bahwa perbedaan potensial di antara dua titik pada sebuah konduktor atau kawat penghantar sebanding dengan besar arus yang mengalir. Secara matematis boleh dinyatakan dengan hukum delta V sama dengan I kali R, atau V sama dengan I kali R juga boleh. Nah, delta V itu adalah ini, perbedaan antara titik B dengan titik A, maksudnya begitu.
Kita ke berikutnya. Mengukur perbedaan potensial. Yang dilakukan adalah kita menggunakan peralatan yang namanya voltmeter, dan voltmeter ini dipasang paralel terhadap elemen yang mau kita ukur potensialnya. Jadi ini elemennya, ini voltmeternya. Ini dipasang secara paralel. Nah, voltmeter ini mempunyai hambatan yang sangat besar, very light resistance-nya. Kenapa bisa begitu? Nah, harapannya adalah supaya tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap sirkuit atau rangkaian ya. Jadi maksudnya begini, kalau seandainya ini rangkaian aslinya adalah ini mestinya tidak ada dulu misalkan ya. Nah, ini mengalirlah arus I misalkan 10 ampere misalkan. Maka ketika sekarang ada dipasang voltmeter, maka nalurinya seolah-olah pasti arusnya akan terbagi, ini terpecah. Ada yang lewat resistor, ada yang lewat voltmeter. Nah, kalau hambatan voltmeternya ini sangat besar, maka seolah-olah arus yang akan lewat voltmeter ini tidak mau lewat sini karena hambatannya sangat besar. Sebetulnya ada yang lewat enggak? Tetap ada, tapi sangat kecil. Karena sangat kecil, akibatnya misalkan kalau ini awalnya 10 ampere, maka mungkin yang di sini tetap 9,99 ampere misalkan gini ya. Berarti yang lewat sini hanya 0,001 ampere. Sehingga dari awalnya adalah 10 ampere, sekarang menjadi 9,999. Nah, itu diharapkan atau bisa dikatakan sebagai tidak terlalu berpengaruh. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengukur arus. Nah, mengukur arus ini menggunakan alat yang namanya ammeter ya, atau ampermeter. Nah, dipasangnya adalah secara seri. Dipasang seri itu cirinya adalah kita memutus kabel. Jadi kabel ini awalnya kita putus di sini. Nah, kemudian dipasang di sini. Sehingga arusnya mau tidak mau harus lewat A begini seolah-olah. Nah, begini. Itu ciri seri. Kalau paralel tinggal nempel. Ingat tadi yang voltmeter ya. Tinggal nempel aja tanpa memutus. Twing, pasang sini sama twing di sini. Itu paralel cirinya. Ya. Nah, sekarang ampermeter di sini maka harus mempunyai hambatan yang sangat kecil. Nah, ini hambatannya harus sangat kecil. Kenapa? Kita lihat arus yang mengalir I, ini awalnya I ya. I awalnya adalah tegangan baterai GGL misalkan E gitu ya. Ini kan dibagi dengan ini misalkan R. Hambatan luarnya. Begitu sekarang dipasang ampermeter dengan hambatan RA misalkan, maka hambatan ampermeter ini dengan R ini itu dipasang secara seri. Sehingga apa yang terjadi? Maka arus sekarang akan menjadi begini, E dibagi R seri, berarti R ditambah hambatan ampermeternya. Nah, kalau hambatan ampermeternya besar, nanti akan berpengaruh terhadap I ini. Tetapi sebaliknya, kalau R ampermeternya sangat kecil atau bahkan mendekati 0 misalkan ya, maka berarti nilai I aksen ini nanti tidak jauh beda dengan nilai I semula. Makanya bahasanya ini tidak terlalu berpengaruh terhadap rangkaian. Kita lanjutkan lagi. Mengukur hambatan. Alat yang dipakai adalah ohmmeter. Ini masanya paralel ya. Jadi ini awalnya nggak ada. Jadi hanya ada dua hambatan, R1 dan R2. Sekarang kita mau mengukur R1. Maka caranya bagaimana? Kabelnya yang ini boleh bolak-balik ya. Misalkan satu nempel di sini, satunya lagi nempel di sini ya. Nah, di sini.
Jadi dipasang secara paralel. Nah, prinsipnya dari ohmmeter adalah dia menerapkan tegangan yang mengukur tegangan dan arus. Tepatnya adalah tegangan dibagi arus sesuai hukum Ohm tadi ya. R sama dengan V dibagi I, atau delta V per delta I juga boleh ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke contoh pertama. Kawat tembaga panjangnya 20 meter, ini berarti L. Punya diameter ini D 2 mm. Jadi kalau kita gambar ini L, ini ada diameter di sini ya. Nah, ini diameter nih. Diameter bukan luas ya, hati-hati karena nanti rumusnya yang dipakai itu luas. Kemudian yang ditanyakan adalah pertama hambatan kawat, berarti R. Ini yang dicari ntar ya. Kemudian apalagi? Berapa tegangannya ya? Tegangannya berapa? Berarti V. Oh, ini kita geser dulu. Nah, di sini baru nongol ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa tegangan dan berapa hambatan dan berapa tegangan ya. Bolak-balik ini. Baik, berarti untuk mencari R yang kita lakukan adalah R sama dengan rho L per A. Rho-nya sudah ada, L-nya sudah ada, yang belum ada kan A. Berarti kita cari A terlebih dahulu. Nah, A-nya tadi karena penampang dari kawat ini berbentuk lingkaran, maka berarti luas lingkaran adalah pi R kuadrat yang ini. Nah, berhubung yang diketahui diameter, kita tahu bahwa diameter ya, jari-jari adalah diameter dibagi 2, makanya ini muncul D per 2 ya. Kemudian hati-hati jangan lupa ini satuannya milimeter, maka harus diubah ke meter ya, dimana 1 milimeter itu nilainya 10 pangkat minus 3 meter ya. Tinggal kita masukkan P nya 3,14, D nya adalah tadi 2 kali 10 pangkat min 3 yang ini ya, dibagi 2 tetap, terus jangan lupa dikuadratin. Ntar hasilnya sekian. Maka tinggal dimasukkan rho-nya yang ini masuk ke sini, L-nya 20 meter ya, 20 meter ini masukkan ke sini. Ini rho tadi, ini L, ini A-nya ya, hasil A. Nanti diperoleh hambatannya adalah 0,11 ohm atau 0,11 ohm ya. Selanjutnya adalah kita akan menghitung tegangan. Nah, arusnya sudah ada. V sama dengan I kali R, arusnya 4, R-nya tadi diperoleh 0,11 ya, tinggal dimasukkan, maka hasilnya adalah 0,44 volt. Kita lanjutkan lagi. Contoh yang kedua, di sini ada sebuah grafik ya, grafik tegangan arus ya, tegangan pada sumbu Y, arusnya pada sumbu X. Pertanyaannya adalah soal ini mencari berapa masing-masing hambatan untuk R1 dan R2. Ini dan ini hambatannya berapa. Nah, solusinya adalah hukum Ohm mengatakan bahwa R sama dengan delta V per I gitu ya. Sumbu Y bagi sumbu X gitu juga boleh. Nah, sudah untuk yang R1 ya, kita hitung yang R1 berarti yang ini nih. Kita tinggal yang sumbu Y-nya ini, sumbu X-nya ini. Berarti sumbu Y-nya adalah 20 yang ini ya. Sumbu X-nya adalah 2. Perubahannya maksudnya ya. Maka diperoleh 10. Untuk mencari R2 bagaimana? Sama langkahnya, tinggal kita amati yang ini aja. Kita lihat perubahan sumbu Y-nya adalah 10, yang sumbu X-nya adalah 4. Nah, ini dia. Berarti tinggal 10
dibagi 4, maka hasilnya 2,5 ohm. Demikian bisa dimengerti ya. Terima kasih.